Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan masih di bab ketiga dari mata kuliah manajemen keuangan mengenai penilaian surat berharga jangka panjang. Ya, kita masih melanjutkan materi di minggu lalu. Ketika di minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan penilaian surat berharga jangka panjang, minggu ini kita akan melanjutkan dengan materi teori pertumbuhan atau growth, dan yang ketiga yield to maturity. Ya, silakan dibuka modulnya di halaman 12 ya, 12 sampai dengan halaman 15. Teori pertumbuhan ini disimbolkan dengan G, artinya growth, ya. Growth adalah pertumbuhan. Setiap perusahaan itu pasti akan diusahakan selalu berkembang atau selalu tumbuh. Pertumbuhan ini akan mempengaruhi nilai perusahaan atau nilai saham. Nah, nilai perusahaan itu dapat dilihat dari surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, biasanya nilai perusahaan tersebut bisa dilihat dari harga pasar saham. Maka, pertumbuhan ini akan mempengaruhi nilai perusahaan atau nilai saham. Ya. Kalau tingkat pertumbuhan setiap tahun itu selalu sama, selalu konstan, ya, maka rumus dari harga pasar saat ini, harga pasarnya atau disimbolkan dengan V adalah D1 atau dividen pada tahun pertama dibagi dengan KE. KE adalah tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli dikurangi dengan G atau growth, ya. Jadi rumusnya adalah ini, V sama dengan D1 dibagi KE dikurangi dengan G. Nah, ada contoh. Misalnya dividen tahun pertama D1 ya sama dengan Rp500. Kemudian tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli sama dengan 12% dan growth-nya sama dengan 3%. Ya, growth-nya sama dengan 3%. Kemudian diminta untuk menentukan harga saham tersebut, ya, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus dari informasi yang sudah ada, ya. V sama dengan D1 dibagi KE dikurangi dengan G. Dividen tahun pertama Rp500 dibagi dengan KE-nya adalah 12% dikurangi dengan growth-nya 3%. Hasilnya maka dihasilkan angka 5.555,60 untuk harga saham tersebut. Ya, ini adalah menghitung harga saham ketika tingkat pertumbuhan setiap tahunnya itu selalu sama atau selalu konstan, ya. Oke, di halaman selanjutnya, ini adalah contoh lain. Ketika tadi kita sudah membahas untuk tingkat pertumbuhan yang selalu sama, di halaman selanjutnya, ini contoh ketika tingkat pertumbuhannya ini tidak selalu sama, tidak konstan. Misalnya, D0, ya, D0, dividen tahun ke-0 adalah Rp2, kemudian tingkat keuntungannya 14%, tingkat pertumbuhan 5 tahun pertama adalah 10%, dan kemudian mulai tahun ke-6 dan seterusnya akan selalu tumbuh dengan konstan sebesar 6%. Nah, permintaannya adalah menentukan nilai saham tersebut. Nah, ini bisa dilihat bahwa contoh ini dividennya berubah ya, 1 sampai 5 tahun itu 10%, kemudian mulai tahun ke-6 dan seterusnya ini berubah ya, menurun menjadi 6% tingkat pertumbuhannya, growth-nya.
Nah, bagaimana cara menentukan nilai saham tersebut? Kita harus melakukan perhitungan beberapa tahap. Tahap pertama adalah menentukan nilai sekarang atau present value PV dari dividen yang akan diterima selama 5 tahun ya dengan tingkat growth-nya 10% sesuai dengan yang ada di soal. Nah, dibuat dulu untuk perhitungannya. Akhir tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dihitung nilai dividennya ya, nilai dividennya ini kita kita menghitungnya seperti halnya menghitung tingkat bunga majemuk dari dividen tahun ke-0 dikalikan dengan 1 plus I dipangkatkan dengan M. Ya, pada akhir tahun pertama 2 rupiah dikalikan dengan 1 plus 10% pangkat 1 hasilnya adalah 2,20. Kemudian dihitung juga untuk akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ini N-nya juga mengikuti tahun pertama, maka N-nya 1, tahun kedua N-nya 2, tahun ketiga N-nya 3, dan seterusnya. Ya, setelah itu dihitung untuk dividennya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung present value dividen dengan faktor bunga 14%. Ya, 14%. Tingkat keuntungannya adalah 14%. Nah, present value-nya adalah rumusnya menggunakan present value of single sum. Jadi, rumusnya 1 dibagi 1 plus I pangkat N, ya. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan tahun ke-nya. Kemudian setelah dihitung, kita kalikan dengan dividen yang telah kita hitung tadi. Ya, jadi hasilnya 2,20 dikalikan 1 dibagi 1 plus 14% pangkat 1. Kita akan hasilkan present value dari dividen akhir tahun pertama, kemudian di akhir tahun kedua juga sama, dividennya 2,42 dikalikan 1 dibagi 1 plus 14% pangkat 2, ya, sama dengan 1,86. Nah, ini ada sedikit ralat untuk akhir tahun keempat. Kalau di modul yang telah saya bagikan itu present value dari dividen akhir tahun keempat adalah 1,76, maka ini ada sedikit perhitungan yang keliru ya. Present value dari dividen tahun keempat sama dengan 1,73 ya. Silakan diganti di modulnya. Ya, oke. Nah, kalau sudah dibuat pada tahap pertama, maka kita tinggal menjumlahkan selama 5 tahun tersebut. Jadi, kita sudah bisa menentukan nilai sekarang dari dividen selama 5 tahun. Ya, sama dengan 8,99. Ya, hasilnya dari mana? Dari pertambahan present value dari dividen akhir tahun ke-1, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat, dan akhir tahun kelima. Ya, jadi nilai sekarang dari dividen sama dengan 8,99. Oke. Kemudian setelah tahap 1 kita hitung ya, kita sudah melakukan perhitungan di tahap 1, kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua, kita bisa menentukan nilai sekarang saham dengan pertumbuhan konstan. Ya, pertumbuhan konstan itu mulai tahun ke-6 dan seterusnya. Ini pertumbuhannya adalah konstan, 6%. Ya, jadi dividen pada akhir tahun ke-6 sama dengan dividen tahun kelima, ya, dividen tahun kelima ini 3,22
Dilihat dari sini perhitungannya, dikalikan dengan 1 plus 6%, ini adalah growth-nya, dipangkatkan 1. Hasilnya adalah 3,41. Ya, ini dividen pada akhir tahun ke-6. Kalau sudah tahu dividen pada akhir tahun ke-6, maka kita bisa menghitung nilai saham pada akhir tahun ke-5 atau V5. Ya, rumusnya sama seperti yang tadi, ya. Berarti V5 sama dengan D6. D6 adalah dividen tahun ke-6 dibagi dengan tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli dikurangi dengan growth. Ya, D6 sudah kita dapatkan 3,41. Ya, ini kalau di modul ada kesalahan, silakan direvisi. Ya, 3,41 dividen akhir tahun ke-6 dibagi dengan 14% adalah faktor tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli 14% dikurangi dengan growth-nya 6%. Sehingga harga saham pada akhir tahun ke-5 adalah 42,63. Ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka kita bisa menentukan nilai sekarang V5. Ya, nilai sekarang V5 adalah nilai saham pada akhir tahun ke-5 dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya, 42,63 dibagi dengan 1 plus 0,14 dipangkatkan dengan 5. Sehingga nilai sekarang dari V5 adalah 22,13. Ya, ini adalah menentukan nilai sekarang saham dengan pertumbuhan yang konstan. Selanjutnya, di tahap ketiga atau tahap terakhir, kita bisa tentukan nilai sekarang sahamnya. Ya, nilai sekarang saham itu berasal dari nilai sekarang dari dividen selama 5 tahun ditambah dengan nilai sekarang V5. Ya, nilai sekarang saham tahun ke-5. Ya, sehingga perhitungannya adalah Rp8,99 ditambah dengan nilai sekarang V5, Rp22,13. Nilai saham sekarang sama dengan Rp31,12. Ya, ini adalah analisis perhitungan di atas dengan asumsi bahwa saham biasa tersebut dipegang untuk selamanya. Jadi ini tidak memiliki jatuh tempo. Ya, oke. Ini asumsinya saham tersebut tidak memiliki jatuh tempo atau dipegang untuk selamanya. Oke, ini untuk video kali ini hanya mengenai teori pertumbuhan atau growth. Kemudian di video selanjutnya saya akan jelaskan mengenai sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu yield to maturity. Ya, baik, semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.